Di Jumat, Duta Besar Republik Indonesia untuk Kerajaan Arab Saudi Agus Maftuh AB Gabriel melepas rombongan jamaah haji Indonesia menuju Makkah Al-Mukarramah untuk memulai rangkaian ibadah haji tahun 1442 Hijriah. Para calon jamaah haji Indonesia ini terdiri dari para diplomat, ekspatriat Indonesia, mahasiswa, dan juga pekerja migran Indonesia. Diketahui KBRI Riyadh juga membentuk Satgas Kafilah Haji Indonesia yang menunjuk atase Kepolisian KBRI Riyadh, Komisaris Besar Erik Hermawan sebagai ketua. Duta Besar berpesan agar Ketua Kafilah Haji Indonesia bersikap aktif dalam melayani 327 warga negara Indonesia yang berhaji. Pemerintah Arab Saudi sendiri untuk ibadah haji pada tahun ini hanya membuka 60.000 kuota haji, khusus untuk warga Arab Saudi dan ekspatriat yang berada di Arab Saudi. Bapak Komisaris Besar Polisi, doakan pemerintah kita untuk tegar dan kuat menghadapi musibah ini, dan di Arafah nanti saya nitip doa ke bapak-bapak dan ibu-ibu, berdoa khusus pada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah Subhanahu wa Ta'ala secepatnya menyirnakan wabah pandemi dari bangsa kita Indonesia. Pemirsa, untuk mengetahui kisah seorang warga negara Indonesia yang lolos seleksi ibadah haji dari pemerintah Arab Saudi, kami telah bersama dengan Muhammad Sofi langsung dari Makkah, Arab Saudi. Mas Sofi, selamat pagi waktu Arab Saudi. Selamat pagi waktu Arab Saudi dan selamat siang untuk Indonesia. Ya, Mas Sofi, selamat Anda menjadi salah satu yang terpilih menjadi orang yang bisa melakukan ibadah haji pada tahun ini. Tapi mungkin bisa dicerita, ini cerita awalnya bisa kemudian akhirnya terpilih, proses awalnya itu seperti apa, Mas Sofi? Baik, terima kasih atas kesempatannya untuk Metro TV yang memberi kesempatan kepada kami secara langsung menanyakan proses pelaksanaan ibadah haji. Dan alhamdulillah di awal pemerintah Arab Saudi sudah membuka melalui pendaftaran secara online. Kemudian kita mendaftar dan ada batas waktu yang ditentukan. Setelah waktu itu berakhir, maka akan diumumkan siapa saja yang akan berkesempatan melaksanakan ibadah haji. Nah, dari situ yang awal mendapatkan SMS itu usia yang sudah lanjut di atas 50 sampai 60 karena batas maksimal 60. Kemudian dari situ menuju ke usia yang semakin mungkin ke bawah antara 30, 50, 40, 50, dari 40 sampai 30 dan seterusnya. Dan alhamdulillah waktu itu saya memang sudah mengantisipasi agar setelah lolos bisa melakukan pembayaran, karena pembayaran harus online, dan melakukan pembayaran di awal persiapan sebelum dipastikan sudah bisa lolos. Dan biayanya pun tidak mudah untuk bisa melaksanakan ibadah haji di era pandemi saat ini. Mas Sofi, biayanya itu berapa, Mas, kalau naik haji ini? Haji di tahun ini untuk realnya itu 13.930 real atau sekitar 53 juta rupiah. Dan alhamdulillah uang itu bukan dari saya pribadi, alhamdulillah ada dari salah satu subscriber dari Singapura yang memberikan amanah untuk membadalkan haji keluarganya. Kalau saya sendiri tidak menyangka bahwa selain mendapatkan kesempatan, ada juga orang yang memberi amanah kepercayaan dengan biaya yang tidak mudah ini. Iya, baik. Mas Sofi, ini kan dilakukan di tengah pandemi COVID-19. Seberapa ketat sih proses seleksinya itu? Karena kan kita harus, pemerintah Arab Saudi begitu ya, harus memastikan bahwa semua yang melakukan ibadah haji itu semuanya sehat, bebas COVID-19. Betul. Dan mengenai ketat dan tidaknya ini, sebelumnya kita itu kalau melakukan vaksin harus melakukan pendaftaran agar bisa mendapatkan izin vaksin. Tetapi khusus untuk para jemaah haji yang sudah lolos, kita itu langsung dipersilahkan datang ke tempat vaksin mana saja dengan hanya menunjukkan izin haji. Nah, alhamdulillah kita setelah, dan itu juga ditentukan ya, hanya 2 hari, ya 48 jam
setelah dinyatakan lolos harus melakukan segera vaksin. Dan jadi para jemaah haji semua ini sudah melakukan vaksin yang kedua. Dan bahkan akhir-akhir ini dipastikan secara telepon, setiap jemaah ditelepon termasuk saya, teman-teman ditanyakan apakah sudah melakukan vaksin kedua, seperti itu. Dan bahkan sampai saat ini haji sudah tinggal beberapa hari, termasuk saya mungkin sekitar 2 hari yang lalu itu baru ditentukan posisi di mana nanti titik berkumpulnya khusus saya yang berada di kota suci Mekah. Jadi itu merupakan salah satu Kementerian Haji mengantisipasi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan dan tidak sewenang-wenang langsung memutuskan di sana dari jauh-jauh hari. Malah mendekati hari H ini baru menentukan di mana titik kumpul kita para jemaah haji yang akan melaksanakan ibadah haji di tahun 2021 ini. Ya, Mas Sofi, ini bagaimana sistem pemberangkatan haji hingga sampai dengan wukuf pada hari 9 Zulhijjah nanti? Nah, jadi pemerintah Arab Saudi sudah Kementerian Haji menentukan di mana, khususnya saya di kota suci Mekah, menentukan titik kumpul saya itu di Hamra, di dalam kota suci Mekah. Sedangkan yang dari luar kota suci Mekah ada yang ditentukan di Jeddah, kemudian di Taif ada titik kumpul. Dan yang Kementerian Haji ini kerjasama dengan sebuah muasasah atau travel kalau di kita. Jadi semua travel itu memiliki sistem program masing-masing. Jadi tidak sama. Dan hari ini tanggal 7 Zulhijjah atau 17 dari luar Arab Saudi, dari luar kota suci Mekah ya sudah bergerak menuju ke kota suci Mekah. Oke, baik Mas Sofi, terima kasih telah bergabung bersama kami di Metro Siang. Selamat pagi Mas Sofi.